Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal masa al mubarak nastati wa nastamir dirasatana yakni fil maudu falsafah al islamiyah wa hadhihi yakni al khissah takriban yakni hadiyata asyara wa insyaallah ta'ala sanasma yata'allaq bi al muhadarah min ikhwaninal kiram takriban yakni khatta asyara. Baik, terima kasih hatur nuhun kangge sadayana anu tos sumping dina rohangan ieu. Kita lanjutkan dari materi atau mata kuliah kita yaitu filsafat umum, kemudian filsafat ilmu, dan specifically dalam filsafat pendidikan agama Islam in practice ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Jadi mata kuliah kita ini adalah actually ada two subject ya, ada dua mata kuliah yang kita akan belajar bersama-sama dan memang memiliki keterikatan yang cukup kuat ya. Ketika filsafat umum ya khususnya ya berbicara tentang bagaimana sebenarnya eksistensi dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ya, mulai dari yang maha tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ya, kemudian juga hal-hal yang sifatnya material sampai kepada yang imaterial, termasuk juga filsafat manusia. Jadi ada filsafat ketuhanan, kemudian filsafat alam, dan juga filsafat kemanusiaan. Ya, dalam konteks ilmu pengetahuan, ya kita juga mendapatkan apa yang dimaksud dengan apa dengan filsafat ilmu, yaitu bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh, ya dari mana cara memperolehnya, bagaimana mendapatkannya, teknisnya, dan juga apa standar dari sebuah kebenaran. Ya. Nah, karena masih berbicara tentang filsafat, maka kemudian dalam prakteknya filsafat pendidikan agama Islam berarti berpikir secara mendalam, ya, secara basically terkait dengan pendidikan agama Islam, mulai dari ontologinya, keberadaan dari ilmu pendidikan agama Islam, kemudian epistemologinya, teori tentang ilmu pendidikan agama Islam, ya termasuk di dalamnya adalah metodologi pendidikan agama Islam, yaitu tahapan ya atau teknis ya atau metode cara dalam memperoleh ilmu pendidikan agama Islam, ya kemudian sampai kepada aksiologi pendidikan agama Islam, yaitu bagaimana ya values ya nilai-nilai yang kemudian diterapkan ya diamalkan, diterapkan, diyakini dalam ilmu pendidikan agama Islam. Nah, in practice, dalam prakteknya ya challenge yang saya berikan itu adalah mempelajari tentang bagaimana pemikiran-pemikiran para tokoh baik yang klasik ataupun yang kontemporer terkait dengan ya ilmu pendidikan agama Islam. Ya, di pertemuan sebelumnya alhamdulillah sudah berbicara mulai dari Nasiruddin At-Tusi, kemudian juga Naqib Al-Attas ya sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Nah, menghemat waktu, nanti saya akan berikan kesempatan, ya saya berikan sepenuhnya ya untuk mahasiswa ya yang akan mempresentasikan ya materinya masing-masing. Ya, jadi
kita lebih kepada praktek karena mungkin ini yang masih diperlukan ya atau yang masih dibutuhkan yang memang menjadi bagian dari mata kuliah kita ini dan kita juga masih di degree level ya di KKNI di level yang ke 7 ya. Sehingga kemudian 6 ya, level yang ke-6 ya. Kalau 7 itu biasanya vokasi, kemudian ke-8 itu baru level magister ya. Jadi pemahaman dulu terhadap berbagai pemikiran filsafat pendidikan agama Islam oleh para tokoh baik klasik ataupun kontemporer dan nantinya itu akan menjadi ujian akhir semester kita gitu ya. Sehingga masing-masing nanti akan mendapatkan termasuk juga mudah-mudahan bisa kita kumpulkan ya minimal jadi PDF, jadi e-book dan bisa menjadi bahan bacaan untuk semuanya. Dan jangan lupa ya kalau ditanya tentang bagaimana standar penilaiannya, maka standar penilaiannya adalah mulai dari ya kalau dapat nilai A berarti dia pakai referensinya itu minimal sekali itu adalah 5 dengan 3 jurnal dan 2 buku. Ya lebih dari itu sangat boleh sekali ya. Kemudian juga belajar juga dibiasakan menggunakan reference manager yaitu di Mendeley ataupun Zotero itu akan cukup bagus sekali dan memudahkan ya dengan menggunakan body note atau APA style gitu ya, American Psychological Association itu nama terakhir kemudian koma kemudian tahun terbit bukunya atau jurnalnya. Nah, sehingga kemudian itu dari sisi referensi. Kemudian dari sisi pendalaman, ya mirip dengan makalah, tetapi kita lebih spesifik kepada artikel ya, artikel ilmiah ya sedikit populer, tetapi bisa dipertanggungjawabkan ya ilmiah. Kita masih ingat bicara tentang ilmiah, ya kebenaran itu ada kebenaran ilmiah, ada kebenaran alamiah, ada kebenaran ilahiyah. Ya mestinya memang menjadi satu bagian seharusnya gitu ya. Nah, sehingga kemudian artikel ilmiah itu adalah artikel yang memang didasarkan kepada karakter sistematis, logis dan empiris ya. Sistematis itu maksudnya dia runut, kronologinya itu jelas ya, mulai dari background, latar belakang ya, kemudian karena nanti studi tokoh berarti adalah biografinya. Nah, untuk menulis biografi ini juga agak berbeda dengan film misalnya gitu. Kalau film itu kan mungkin plotnya itu bisa maju mundur ya, maju depan nanti mundur lagi tidak. Kalau di ini sistematis artinya background, latar belakang, kemudian biografi ya, kemudian pemikiran filsafat pendidikan agama Islamnya, baru pembahasan atau analisis dan kesimpulan plus nanti daftar pustakanya ya. Dan jangan lupa tulis juga biografi singkat. Biografi singkat ini tidak lebih dari mungkin hanya sekitar 10 baris ya. 10 baris lahir, kemudian orang tua, pendidikan formal, ya kemudian mungkin kegiatan saat ini dan semacam prestasi yang didapatkan plus email, jangan lupa ya. Nah, ini menjadi standar untuk penulisan kita. Jadi lebih mudah dipahami. Nanti kalau ada yang belum paham, boleh juga ditanyakan terkait dengan challenge kita. Ya. Bagaimana sebenarnya pemikiran-pemikiran dari pendidikan agama Islam itu kemudian kita analisis dan kita relevankan ya, kita korelasikan dengan yang di era sekarang ini. Jadi enggak masa lalu terus gitu ya, mengawang-awang tidak, tapi juga harus membumi ya. Jadi harus betul-betul bisa diimplementasikan di masa sekarang ini. Misalnya tadi ada pemikirannya Naqib Al-Atas misalnya gitu ya, atau mungkin Muhammad Nasir Ulwan misalnya gitu ya. Nah, bagaimana relevansinya dengan sekarang nih ya, misalnya juga pendidikan Merdeka Belajar misalnya gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya? Jadi kita punya akar yang kokoh di masa klasik ya, tetapi juga menjulang di era kontemporer sekarang ini.